الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
bersyukur dengan perbuatan. Yang semua itu adalah untuk kebaikan kita semua. Dan marilah kita bersyukur juga diberikan kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, ketenteraman. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Insya Allah sebentar lagi kita bisa melaksanakan sholat Jumat sebagaimana yang difirmankan. Wabillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai manakah dia orang-orang yang telah beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah pekerjaan, dan ingatlah kepada Allah dengan sholat Jumat itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan jemaah yang selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Saat ini kita berada di bulan Agustus dalam bulan Masehi dan bulan Safar di bulan di tahun Hijriah atau tahun Umayyah. Dan kita bangsa Indonesia sebentar lagi memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79. Oleh karena itu besok tanggal 10 itu sudah akan diadakan kirap bendera merah putih dan teks proklamasi dari yang disimpan di Monas Jakarta melalui Halim Perdana Kusuma dan akan diterbangkan ke IKN atau Ibu Kota Nusantara. Sebagai sejarah yang pertama untuk mengisi kemerdekaan, maka sang merah putih dari Jakarta akan diterbangkan ke IKN, dikirapkan. Oleh karena itu kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia, di mana waktu kita merdeka adalah dengan mengusir penjajah dari negeri kita. Berbeda dengan negara lain, misalnya ada yang negara merdeka karena penduduk aslinya disingkirkan oleh penjajah atau dipinggirkan oleh penjajah, seperti Australia dan Amerika misalnya. Penduduk aslinya terpinggirkan menjadi parsial dan pendatanglah yang merdeka. Ada lagi yang merdeka karena hadiah, misalnya di Malaysia dapat hadiah dari England, tapi Indonesia merdeka dengan mengusir penjajah, dengan jihad berjuang yang sangat luar biasa dari para pahlawan kita untuk menjadikan Indonesia merdeka. Maka dalam hal kemerdekaan, Indonesia merdeka dengan mengusir penjajah. Lantas kita juga harus merdeka dari penjajahan. Kita harus merdeka dari perbudakan. Kita harus merdeka dari hutang. Kita harus merdeka juga menjadi orang atau masyarakat warga negara yang harus aman. Dan dalam perjuangan oleh pahlawan kita dari berbagai kalangan, komunitas, maka disimbolkan oleh burung Garuda yang terbang mencengkeram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Itu sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Saya ulang, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, kami telah menciptakan kamu laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum dzakaran wa unsa,
Dan karena apa? Diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Qabaila itu kabilah-kabilah, suuba itu berbangsa-bangsa, supaya ta'aruf, saling mengenal bahasanya, mengenal budayanya, mengenal adatnya, karena tidak kenal tidak sayang. Kalau kita mengenal satu sama lain walaupun beda suku, beda bahasa, itu akan mendapatkan namanya kasih sayang karena ada silaturahim. Karena dalam surat Rum ayat 22 bahwa perbedakan warna kulit, saya ulang, perbedaan warna kulit dan bahasa itu adalah tanda dari ayat-ayat Allah, dan itulah sunnatullah. Maka kita suruh saling mengenal. Setelah kita saling mengenal, saling menyayang, ternyata pahlawan-pahlawan kita itu dari berbagai kalangan. Oleh karena itu kita tidak boleh mengklaim hanya dari komunitas kita sendiri. Maka burung Garuda terbang mencengkeram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di planet bumi ini, dan kami adakan bagimu di muka bumi ini sumber penghidupan. Tapi sayang amat sedikit yang kamu bersyukur. Allah sudah menciptakan kita, kemudian diberi fasilitas, khususnya kita yang berada di Indonesia ini, sebetulnya sudah gemah limpah Allah jinawi. Hasil pertanian, hasil tambang, buah-buahan, bumi kita ini sangat subur kalau dibandingkan negara-negara yang lain. Tapi sayangnya sedikit yang bersyukur. Yang harusnya kita syukuri, bahkan orang luar negeri mengatakan Indonesia itu adalah surga dunia. Tapi sayangnya memang kita merdeka ini, apakah kita sudah betul-betul merdeka? Mungkin kita negara kita masih banyak hutang, belum merdeka secara ekonomi, mungkin masih di bawah tekanan-tekanan tentang teknologi dan kebijakan internasional. Maka disinilah tugas-tugas kita mengisi kemerdekaan ini, dan apalagi carut-marut tentang hukum yang masih tumpul ke bawah, masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini semua adalah PR untuk bangsa Indonesia yang untuk mengisi kemerdekaan yang mulai besok tanggal 10 Agustus sudah dikirapkan bendera merah putih dan juga teks proklamasi dari Jakarta ke ibu kota di Kalimantan. Oleh karena itu, maka sebetulnya Allah sudah memberikan kita fasilitas tubuh yang sempurna, jiwa yang sempurna, tempat tinggal yang sempurna, harusnya bersyukur, tapi sayangnya sebagian kita masih belum mensyukuri apa yang Allah berikan itu, sehingga yang terjadi di masyarakat bahkan di tingkat atas dalam pemerintahan kita masih banyak yang belum jujur, sehingga yang seharusnya ekonomi atau harta benda, uang itu untuk kemakmuran rakyat, tapi hanya dinikmati segelintir orang yang suka korupsi. Bahkan sudah diambil ataupun diciduk oleh KPK masih bisa tersenyum. Ini namanya apa? Ya paradoks. Oleh karena itu kita yang rakyat kecil mungkin di masyarakat harus mengisi kemerdekaan ini dengan kita memberikan pengertian kepada generasi kita bahwa kemerdekaan itu diperjuangkan dengan gigih, dengan darah dan lain sebagainya. Maka bagi generasi yang muda-muda, apabila nanti sudah menjadi orang, jadilah orang yang jujur, yang terpercaya. Sebagaimana kalau dicontohkan dalam Al-Quran oleh anak Nabi Syuaib, seorang gadis yang mencari suami adalah qawiyul amin, qawiyul yang kuat fisiknya, kuat imannya, kuat akidahnya, sehingga apa? Amin dan terpercaya.
Kalau generasi-generasi muda itu sudah nanti yang menjadi orang yang kuat jasmani, rohani, akidah, imannya, keislamannya, dan juga terpercaya, insya Allah negeri ini akan lebih baik. Karena sebenarnya Allah sudah melimpah ruahkan apa yang ada di negeri kita ini yang sangat luar biasa. Maka Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau ahna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya suatu negeri itu penduduknya beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan berkah pintu dari langit dan juga dari bumi. Tetapi mereka mendustakan keberlimpahan itu, maka mereka mendapatkan sanksi dari perbuatannya sendiri. Ayat ini sebenarnya memberikan stimulan kepada kita bangsa Indonesia bahwa siapa yang beriman dan bertakwa akan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan langit dan bumi misalnya, kita musim kemarau mendapatkan hujan, suatu keberkahan yang sangat luar biasa. Para petani tanamannya bisa menjadi baik, dan kalau sumber dari bumi ini berkah, apa yang kita panen mungkin tidak mendatangkan hama dan lain sebagainya. Tapi sayangnya memang manusia itu sukanya merusak. Yang sawah irigasi ya, bisa tempatnya bisa mudah air dan tanahnya subur, tapi sayangnya untuk rumah. Tapi yang tempat-tempat tandus bahkan dibiarkan. Ini sebetulnya kalau ada kerusakan itu adalah karena manusianya. Sebenarnya Allah sudah menciptakan sesuatu ini sudah seimbang. Kalau Allah menciptakan keseimbangan di dalam diri kita, sebagai manusia kita mulai dari sendiri, untuk sehat itu juga harus seimbang. Kita kebanyakan gerak diimbangi dengan istirahat. Kurang gerak, banyak duduk kerja diimbangi dengan gerak olahraga. Dalam tubuh ada bahasa, kita lapar, ada suara di perut, kita harus memberikan makanan. Bicara dengan tubuh kita sendiri, itu salah satu adalah keseimbangan. Maka kalau kita sehat, napas kita tidak berbunyi. Tapi kalau kita batuk, ada alarm, bicara berbunyi, bernapas berbunyi, dan begitu juga perut. Kalau perut kita ini sehat, tidak ada bunyi, kerucuk-kerucuk atau tidak perut dan sebagainya. Tapi kalau ada alarm bahwa perut kita itu berbunyi, itu artinya kita harus perhatian, mengasih sayangi perut kita. Jantung kita, kalau kita siap tidak ada detakan, tidak ada suara. Tapi manakala kita marah-marah, emosi, benci, sakit hati, kecewa, maka berdetaklah jantung itu, dengar dari telinga kita. Ini sebagai ayat dalam diri kita, ini juga ayat. Sebagai mikrokosmos dan makrokosmos juga ayat dari bumi kita, tata surya kita, dari Merkurius, Venus, bumi kita, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan untuk semuanya itu adalah ayat. Ada bulan purnama, kalau di dalam diri kita ini ada purnama sehingga kita bisa mengisi kemerdekaan dengan baik, maka akan indah. Maka dari itu keseimbangan kita mulai dari diri kita. Kita sehatkan jiwa raga kita untuk mengisi kemerdekaan ini. Jangan sampai kita mengejar uang yang miliaran rupiah, tetapi kita mengabaikan kesehatan kita. Karena setelah kita sakit, uang itu tidak ada artinya. Karena sehat dan bahagia adalah satu mata uang yang dua-duanya harus dinikmati. Maka Allah sudah memfirmankan dalam surat Toha ayat 2, tidaklah aku menurunkan Al-Quran ini untuk kesusahan. Tidaklah aku menurunkan Al-Quran ini untuk menderita. Tidaklah aku menurunkan Al-Quran ini untuk susah dan derita. Tapi apa? Kebalikannya adalah
Kami menurunkan Al-Quran adalah untuk bahagia, untuk kebaikan. Maka jikalau saat ini di sini sekarang kita belum merasa bahagia, masih dalam menderita, itu harus kita manage lagi pikiran kita. Mungkin yang kita kerjakan ini salah, masalah kita salah, harus kita kosongkan. Ibarat gelas harus kita bersihkan dulu, kita cuci dengan sabun bersih, baru kita isi dengan hal-hal yang baik. Tapi yang sudah hidup saat ini, sekarang ini sudah bahagia, artinya itu kebaikan panjenengan sudah ditabung saat ini, sudah dinikmati. Maka khususnya bapak-bapak yang sudah sepuh, marilah kita berusaha bahagia sebagaimana Nabi Zakaria. Gagahkan jiwa dengan kelembutan, dengan hati yang lembut. Apapun kelenturan kita akan menjadikan gagah siap. Walaupun mungkin fisik lemah, tapi kalau jiwa digagahkan, kita akan mendapatkan kekuatan energi dari Allah. Karena energi Allah itu adalah sangat luar biasa pada diri manusia. Bagi yang belum ataupun belum bahagia, masih menderita, yaitu tadi kita harus mindset, kita bersihkan yang ada di dalam kotoran-kotoran batin, virus-virus spiritual, sehingga kita isi lagi hal-hal yang baru, yang ada iri, dengki, dan lain sebagainya, mungkin dendam dan lain sebagainya, itu adalah harus kita bersihkan. Maka yang kita hidup saat ini di sini sekarang dalam keadaan apapun, itu adalah hasil perbuatan kita, bukan hasil perbuatan orang lain. Oleh karena itu, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Neraka adalah lambang penderitaan. Maka kita isi keluarga kita ini dengan kebahagiaan, dengan kelembutan, dengan kedamaian, dengan komunikasi yang baik, sehingga kita mulai dari rumah itu adalah jannati atau baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sehingga kalau tiap-tiap rumah sudah baiti jannati dalam keluarga seperti surga, taman keindahan, taman kejujuran, taman kedamaian, dan masyarakat di tatanan itu sudah seperti itu semua, akan menjadikan damai di lingkungan kita semuanya. Semoga kita semua dibimbing Allah Ta'ala, diberikan kemudahan dalam hidup ini, dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin, watqolana wa iyyakum bi sumratihi ibadi sholihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'is. Qalilan ma tashkurun wa qur rabbil warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allahumma sholli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil
sholat.